Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta segenap anggota keluarga yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Sore GKJ Kemuliaan, Rabu 31 Maret 2021. Saya senang jikalau saat ini bisa berkesempatan membagikan refleksi bagi kita semua. Semoga bisa menambah sukacita di hati kita semua. Renungan pada sore ini saya dasarkan pada Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sesuai dikasihi Tuhan, saya meyakini kita semua memiliki pengharapan, memiliki kerinduan akan keluarga kita yang bisa menjadi garam dan terang bagi sesama. Bahwa kehadiran keluarga kita itu bisa membawa dampak positif bagi sesama kita. Bisa menjadi berkat bagi sesama, bisa menjadi teladan, dan melalui hidup keluarga kita, nama Tuhan dimuliakan. Akan tetapi, kehidupan keluarga Kristen tidaklah selalu mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun apakah tantangan dan rintangan itu menghalangi impian kita, harapan kita bahwa keluarga kita itu bisa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama? Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5-10. Dalam bagian itu mengisahkan Tuhan Yesus yang memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dalam nasihatnya itu Tuhan Yesus memperingatkan para murid akan situasi yang akan mereka hadapi. Situasi yang mereka hadapi itu sangat berat, karena mereka akan menghadapi banyaknya penyesatan yang terjadi, lalu adanya pengkhianatan dari orang-orang di sekitar para murid. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka supaya mereka menegur saudara-saudaranya yang melakukan dosa dan juga mengampuni mereka. Nah, para murid ketika mendengar penjelasan dari Tuhan Yesus, mereka merasa kecil hati. Mereka merasa tidak mampu menghadapi situasi berat yang akan mereka hadapi. Nah, kemudian para murid meminta kepada Tuhan Yesus agar iman mereka ditambahkan di ayatnya yang kelima. Nah, permintaan para murid ini sebenarnya menunjukkan pemahaman dari para murid bahwa menurut mereka dalam iman itu ada iman yang besar dan iman yang kecil. Nah, mereka meminta iman yang besar kepada Tuhan Yesus supaya dapat menghadapi persoalan sulit yang mereka hadapi. Nah, kemudian Tuhan Yesus menerangkan kepada mereka bahwa jikalau para murid memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka itu sudah bisa membawa dampak yang luar biasa. Sebenarnya yang ingin Tuhan Yesus tegaskan ialah bukan mengenai iman itu besar atau iman itu kecil dari para murid,
Akan tetapi, apakah para murid memiliki iman? Mereka percaya nggak kepada Allah? Nah, jikalau mereka memiliki kepercayaan, walaupun mereka adalah orang-orang yang lemah, yang memiliki keterbatasan, tetapi karena iman kepercayaan itu, maka mereka dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan menariknya kemudian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid mengenai perumpamaan seorang tuan dan hamba. Nah, perumpamaan ini hanya ada di Injil Lukas. Di Injil lain tidak ada. Nah, inti dari perumpamaan tuan dan hamba ialah terkait dengan sikap seorang pengikut Kristus. Yaitu ialah seperti seorang hamba yang taat dan setia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Itu kan di ayat 10 di bagian terakhir dikatakan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini ketaatan sebagai seorang hamba. Nah, sesuai yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita refleksikan dalam bacaan kita sore ini terkait dengan keluarga? Saya merefleksikan demikian bagi kita semua. Kita mengharapkan memiliki keluarga yang baik, kalau bisa keluarga yang sempurna, yang bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan gitu. Tapi seringkali yang kenyataannya bahwa keluarga kita itu ya keluarga yang biasa, keluarga yang memiliki kelemahan, yang memiliki keterbatasan gitu loh. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua untuk mari kita memelihara iman. Kita memiliki iman kepada Allah. Sehingga iman itu yang memampukan kita untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka melalui kehidupan keluarga kita, Allah dinyatakan, pekerjaan Allah dinyatakan. Nah, tapi juga kita harus memperhatikan, kita bisa memperhatikan bahwa keterlibatan kita kepada Allah dalam pekerjaan Allah itu tidak harus kita terlibat melalui pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan seperti superhero yang melakukan aksi heroik, enggak. Tetapi kita terlibat dengan kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan sederhana, tindakan keseharian kita dalam keluarga kita. Misalnya kita doa pagi bersama, sebagai orang tua kita bekerja, anak itu belajar, ibu misalnya memasak, anak misalnya membantu bersih-bersih rumah, bapak misalnya ambil bagian kerja bakti di masyarakat, lingkungan, ataupun di hari Minggu, keluarga beribadah bersama. Melalui tindakan-tindakan yang sederhana itu juga kita bisa terlibat sebenarnya dalam pekerjaan Allah. Kan itu yang ditekankan dalam perumpamaan tuan dan hamba. Kita ambil bagian yang menjadi tugas kita. Ketaatan yang ditekankan di sini. Sesuai dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita berduka karena terjadi peristiwa pengeboman di gereja Katedral Makassar. Nah, salah satu hal yang menarik perhatian ialah seorang petugas keamanan gereja yang bernama Pak Kosmos atau Pak Kosman. Saya membaca berita satu mengatakan Pak Kosman, yang satunya lagi Pak Kosmos. Nah, beliau ini menarik perhatian banyak orang karena beliaulah yang memiliki peran supaya aksi pengobaman itu tidak berdampak parah. Karena beliau ini yang menghadang pelaku ketika hendak masuk ke gereja untuk melakukan aksi pengobaman. Karena beliau, banyak warga jemaat yang terselamatkan. Apa yang ingin saya sampaikan? Pak Kosman, Pak Kosmos ini sama seperti kita, orang-orang biasa. Namun, karena ketaatan beliau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal luar biasa terjadi. Pekerjaan Allah dinyatakan. Keluarga kita adalah keluarga yang biasa memang. Tetapi, jikalau kita memelihara iman kita,
dan kita taat menjalankan tugas kita, peran kita sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, maka pekerjaan Allah bisa dinyatakan melalui kehidupan keluarga kita. Allah dimuliakan melalui kehidupan keluarga kita, dan kita bisa membawakan dampak positif bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.